Oke teman-teman, balik lagi dengan saya Fikri Ridho. Seperti biasa saya akan bereaction soal sepak bola Indonesia dan juga tanggapan dan komentar dari netizen Indonesia soal persepak bolaan tanah air. Jadi seperti apa tanggapan mereka? Mari kita simak sama-sama. Tapi sebelum itu jangan lupa untuk like, comment, dan subscribe. Dan jangan lupa juga untuk nyalakan lonceng notifikasinya. Let's go! Sering-sering live TikTok, jangan ya dek ya. Star Syndrome, jangan ya dek ya. Timnas U17 kita harus mengakui kekalahan atas India 0-1 pada laga persahabatan yang kedua lawan India juga. Di laga 2 hari lalu, timnas kita berhasil mengalahkan India dengan skor 3-1. Di pertandingan yang kedua, yaitu barusan, timnas kita kalah 0-1 dari India. Berarti India berhasil evaluasi dan ya membuat, maksudnya memperbaiki kesalahan-kesalahan mereka dan bisa menang. Yang menjadi pertanyaannya, pemain siapa sih yang merasa seperti bintang gitu? Itu yang kita mau tahu sih sebenarnya. Ya emang sih cuma persahabatan. Tapi kalau kalian perhatiin ya, ini adalah pemain-pemain yang main di AFF kemarin. Kalau dibilang seleksi, justru pemain-pemain yang diseleksi pada kagak main. Rata-rata yang main adalah yang pemain-pemain yang di AFF kemarin. Jadi ingat kata Coach Nova kemarin, pemain saya mulai tinggi hati dan sombong, ya kan? Saya nggak suka begini, karena ini akan jadi awal dari kehancuran. Betul sekali. Gimana lagi kalau kayak gitu? Ya udah, intinya gini guys, teman-teman U16, ini adalah kritikan, bukan nyudutin atau gimana. Kita semua pengen kalian sukses gitu. Kita Betul semua sekali. pengen kalian bisa menjadi tulang punggung timnas senior nanti beberapa tahun ke depan. Jadi ayolah guys, evaluasi, kalian fokus lah untuk timnas. Kerja keras, jangan biarkan hal-hal di luar sana mengganggu fokus dan konsentrasi kalian. Kita semua sebagai pendukung timnas akan mati-matian dukung kalian juga, pasti gitu loh. Tapi dari kalian juga tolonglah guys, ayo fokus yuk. Kalian ini masih jauh banget dari namanya jadi apa-apa gitu loh. Dan masih banyak banget yang harus diperbaiki dan berbenah. Semangat guys. Ya, jangan sampai baru kasih kalah India di laga persahabatan, tapi sudah merasa seperti seorang superstar. Jangan sampai seperti itu. Karena langkahnya belum apa-apa. Ini mungkin belum satu langkah juga. Ini kan baru awal ini. Mereka di kelompok umur U17 ini. Jadi menurut saya lebih baik ya, perbaiki kualitas supaya kedepannya lebih baik lagi. Jangan sering-sering ya main media sosial lah. Karena itu ya sebenarnya salah satu penghambat karir juga. Karena kalau sudah terlalu euforia dengan dukungan netizen di media sosial, maka ya akan lupa diri bahwa mereka ini sebagai pemain profesional, pemain timnas. Ya boleh sih bermain media sosial, sebenarnya tidak ada yang melarang sebenarnya, tapi ya jangan sampai berlebihan juga. Harus tahu posisi lah bahwa mereka ini anak-anak yang bertalenta, punya bakat yang luar biasa yang sebenarnya dibutuhkan oleh timnas Indonesia ya. Mereka ini generasi penerus sepak bola Indonesia. Kalau mereka saja tidak dididik, ya tidak dibina dari usia dini seperti ini, kelompok umur seperti ini, mereka akan keteteran nanti kalau masuk ke usia senior. Jadi saya pikir bagus juga kalau Coach Nova lebih tegas lagi ke mereka. Ada yang bermain TikTok secara berlebihan, live di media sosial secara berlebihan, ya dikeluarkan saja. Masih banyak pemain yang bagus, iya kan? Jangan sampai korbankan timnas karena gara-gara mereka. Kalah, timnas Indonesia U17 kalah dengan India U17 di partai kedua antara Indonesia versus India. Dan jelas di pertandingan tadi kita nampaknya kesulitan banget untuk merobos di lini tengah, terutama di 25 menit awal di babak pertama. Setelah dimasukkan Evandra dengan Gaby Joli, barulah kita mungkin mempunyai beberapa peluang, dan terutama masih tetap mengandalkan sedikit pemainan sayap dari sektor kanan dan kiri. Namun tidak berjalan gameplaynya, lagi-lagi masih bisa diblok oleh pertahanan dari kubu India. Dan India pun sebenarnya tampil sangat baik di pertandingan kali ini, bermain lebih dari kaki ke kaki, bermain lebih ngatur tempo di lini pertahanan sendiri, bahkan di pressing oleh dari tim Indonesia lebih tenang, lebih tidak ada paniknya. Dan memang kalau kita berbicara Indonesia di pertandingan kali ini sangat-sangat kurang maksimal menurut. Ya itu karena India evaluasi. Mereka melihat permainan Indonesia ini bagus, makanya di pertandingan kedua tadi malam mereka bermain ya, lebih menyerang. Bahkan kita tidak mampu mencetak gol di babak pertama, bahkan kalah kita itu. Karena banyak banget peluang dan masih banyak juga umpan-umpan yang masih mudah dibaca oleh dari India, dan banyak juga kesalahan-kesalahan umpan di saat ini.
Dan tenang saja, ini masih patut uji coba dan semoga saja nanti Coach Nova bisa berjalan lebih baik lagi untuk kualifikasi Piala Asia yang notabene juga akan bertemu dengan Australia, Kuwait dengan Mariana. Harus lebih ditingkatkan dan semoga saja tidak ada star syndrome yang kepada pemain di kelompok U17 karena Coach Nova sudah bilang bahwa ada pemain yang sudah mulai sombong. Jadi kita harapkan semoga lebih bisa berkembang lagi untuk para pemain-pemain kelompok umur 17 tahun. Sampai di sini video gue, semoga kalian suka. Ya, semoga pemain-pemain kelompok umur seperti U17 ini tidak anti kritik. Ya walaupun saya tahu mereka ini masih sangat muda, ya belum bisa mungkin beberapa orang menerima kritikan di usia seperti itu. Tapi menurut saya penting untuk dikritik supaya kedepannya mereka bisa bermain bagus lagi, karena ya ini demi dan untuk kembali lagi untuk timnas semuanya. Jadi kalau ada yang mengkritik, saya pikir karena memang mungkin belum memberikan yang maksimal. Tapi kalau kita melihat nanti di kualifikasi Piala Asia U17, semoga pemain-pemain ini mereka bisa mengevaluasi diri. Jadi ketika bermain lawan Australia, lawan Kuwait, Kepulauan Mariana, mereka bisa bermain yang optimal lah. Mereka bisa memberikan segalanya di lapangan ya demi dan untuk kembali lagi untuk Indonesia. Jadi kalau mereka menang, mereka bangga, kita juga pendukung bangga, Indonesia masuk ke Piala Asia. Ya kira-kira begitu teman-teman. Oke, jadi di laga kedua uji coba antara timnas U17 melawan India U17 berakhir dengan kekalahan untuk timnya Novarianto nih. Sore agak telat guys, nanti kalian bakal nonton video ini tuh jam 2 siangan nih. Mendingan telat lah ya daripada kagak sama sekali. But anyways, kita bahas sedikit ya soal timnas ini ya. Kenapa ini timnasnya Novarianto nih mengalami penurunan ya, baik secara gameplay maupun secara hasil. Oke, yang pertama kita lihat dari starting line up-nya ya. Di atas kertas ya, ini Novarianto bermain dengan formasi 3-4-3 atau kadang-kadang kalau lagi menyerang bisa berubah menjadi 4-4-2 dengan Alberto yang main di posisi striker dan kadang melebar juga ya, gantiin Prana Mirza di game pertama. Pertanyaan nih Bang, menurut lo timnas mainnya tadi bagus gak? Menurut gua kalau dibandingin dengan AFF U16 kemarin atau gak usah jauh-jauh ya, di game kemarin 2 hari lalu itu turun boy, turun bener. Dan beberapa pemain tuh sering banget mengeluarkan skill-skill individu yang gak penting sebenarnya. Ayolah main sesuai kapasitas lu aja, gak usah aneh-aneh, gak usah bertingkah. Gue tau ya namanya pemain masih muda, kadang main bagus, kadang main jelek, jadi masih inconsistent. Jadi masih ya terjadi fluktuasi lah, itu tidak masalah. Tetapi jangan keseringan. Kalau keseringan ya itu sama saja begitu. Kita pahami mereka ya masih muda, fluktuasi itu ya wajar di usia-usia mereka. Tapi jangan keseringan buat blunder gitu. Cuma kalau misalnya penyebab inkonsisten ini adalah star syndrome, sesuai apa yang kemarin Coach Nova sempat omongin, gak habis pikir gue melupa deh bocil-bocil. Hey, gue nih cukup concern ya sama tim ini, jujur aja. Gue ngerasa tim ini tuh yang secara gameplay, secara taktikal ya, dan secara kualitas main itu satu visi nih sama Sintayong nih, sama timnas senior nih. Makanya ekspektasi kita, terutama gue, itu gede banget. Gue sih ngerasa ada penurunan ya sedikit ya dari performanya Evandra, terus Goli, terus Mirza, nggak seklinis pas lagi AFF kemarin. Apa karena mereka sering nge-live? Apa karena mereka sering main sosmed? Apa karena itu performa mereka di lapangan, fokus mereka bermain, dan determinasinya tuh berkurang? Ya gue harap ini segera bisa dievaluasi sama Novarianto ya. Justru gue ya mungkin gara-gara dipuji-puji di media sosial makanya ya terbang tinggi lah, lupa sama posisi. Bersyukur biar pemain tuh sadar ya kalau misal level kita tuh masih belum ada apa-apanya. Setelah ini timnas U16 bakal ke Spanyol untuk TC ya, dan bakal ada uji coba di sana. Gue masih belum tahu bakal uji coba sama siapa. Gue harap uji cobanya sama lawan yang lebih kuat, jauh lebih kuat. Ya betul, supaya tahu kualitas begitu, komposisi pemain seperti ini apakah sudah cukup atau belum. Jangan lawan negara-negara yang di bawahnya kita. Semoga lawan negara yang lebih kuat. Betul. Kalah sekalian biar nanti pas kualifikasi U17 AFC itu bisa lebih matang dan lebih siap. Gak ada masalah kalau mau kalah 10.000 kosong, terserah. Iya, mau kalah di uji coba pun tidak masalah. Intinya game plan-nya itu berjalan ya kan, ya rencana permainannya itu jalan. Jadi ya kita bisa melihat ada progres lah dari pertandingan ke pertandingan. Jangan sampai di uji coba main bagus tapi di laga sesungguhnya di kualifikasi justru main lebih loyo begitu. Jangan sampai seperti itu. Tidak apa-apa kalah di uji coba, tapi di pertandingan sebenarnya jangan kalah ya deh ya. Jangan ya deh ya. Yes, gua menang kali ini. Lu gak joget bro? Gua sengaja ngalah biar bisa lihat lu joget loh. Ayo joget. Masa kemarin kalah gak joget, sekarang menang gak joget juga? Kok gak sama kayak di film-film sih? Lagian girang banget kayaknya menang. Padahal gue cuma coba-coba main loh.
Yang penting menang, bro. Yang penting menang, tidak masalah. Intinya bisa kasih kalah King Indo, sudah senang itu perindapan. Timnas U17 kalah 0-1 menghadapi India U17, di mana di pertandingan pertama sebenarnya kita mampu menang 3-1, tapi di pertandingan kedua kita kalah 0-1. Dan gue nggak tahu apakah ada rotasi, kayaknya ada rotasi ya, karena si Fandi Ahmad dan Mirza itu baru masuk babak kedua, dan ada beberapa pemain di babak kedua baru dimasukkan. Dan ya babak pertama dengan babak kedua itu berbeda. Babak pertama ya ancur-ancuran mainnya, kelihatan gap kualitas pemain utama dengan pemain pelapis atau pemain cadangan itu cukup jauh. Maka dari itu terutama soal pemahaman taktik, soal teknik dasar, dan soal pengambilan keputusan. Berapa kali terlalu terburu-buru crossing ke depan, long ball, itu yang menurut gue sangat amat disayangkan. Tapi pasti nanti akan ada evaluasi. Bagus kalah ya di pertandingan kali ini, jadi pasti akan banyak pembenahan, akan dievaluasi kurangnya di mana, salahnya di mana, dan itu penting untuk timnas kita. Sekali lagi nggak boleh ngejudge karena ini masih uji coba. Jadi bagusan kalah di sini daripada nanti di kualifikasi Piala Asianya. Ya, dan pengalaman ini semoga bisa menjadi pengalaman yang baik untuk skuad timnas U17. Oke? Ya, biar kalah tidak masalah. Intinya jangan kalah di kualifikasi lah. Karena kalau kalah di kualifikasi kita tidak akan main di Piala Asia U17 itu. Timnas U17 kalah 1-0 dari India. Ya, setelah di pertemuan pertama menang 3-1, kali ini di pertemuan kedua Indonesia kalah 1-0. Ini adalah pertandingan persahabatan untuk persiapan menuju kualifikasi Piala Asia yang akan diselenggarakan Oktober mendatang. Dan hasil ini sekaligus harus menjadi evaluasi untuk Coach Nova ya. Apakah yang terjadi dengan Timnas U17? Nah, beberapa waktu yang lalu Coach Nova ya menyampaikan bahwasanya ada beberapa pemain timnas yang star syndrome. Dan itu menjadi headline ya di berbagai media. Sehingga ketika tadi Indonesia kalah dan juga permainannya itu tidak menunjukkan kualitas seperti Piala AFF kemarin, pecinta timnas kembali mengaitkan bahwasanya beberapa bintang di timnas Indonesia memang betul-betul star syndrome seperti yang disampaikan Coach Nova. Mudah-mudahan masalah ini segera bisa diatasi karena kualifikasi Piala Asia itu sudah tidak lama lagi ya. Indonesia akan bertemu dengan Australia, Kuwait, dan Mariana itu di Kuwait. Dan timnas Indonesia harus bisa minimal menjadi 5 runner-up terbaik untuk lolos ke Piala Asia tahun depan. Ya, semoga mereka bisa bermain lebih bagus lagi. Seperti yang sudah dibilang tadi, jangan malu, jangan cemas kalau kalah di ya babak seperti ini, pertandingan persahabatan seperti ini. Tidak masalah karena itu kan akan menjadi bahan evaluasi lagi supaya di pertandingan sesungguhnya nanti itu mereka bisa bermain lepas, bisa menyerang, bisa bermain lebih bagus lagi. Jadi ya, semoga mereka ini tidak ada yang star syndrome seperti yang dibilang sama Coach Nova. Kalau sampai ada, masih terulang lagi ya. Di hari depannya, kedepannya masih ada yang seperti ini, ya susah. Kita tidak akan pernah maju sepak bolanya. Apalagi di kelompok umur sudah ada yang seperti itu. Anjir, ditendang-tendang begitu kenapa tidak balas? Kenapa teman-temannya diam? Karena saya kok habis. Coach Nova sampai pegang kepala itu. Aduh, hancur sudah pemainnya itu. Kita lihat komen dulu nih, komen netizen seperti apa nih. Main home rasa away. Iya, main home rasa away itu. Oke teman-teman, jadi itu dia beberapa video tanggapan dan komentar dari netizen Indonesia untuk timnas U17 kita yang bermain dengan India tadi malam, tetapi kembali menelan kekalahan. Walaupun di pertandingan pertama Indonesia sempat menang 3-1 ya. Walaupun ini hanya pertandingan persahabatan, persiapan menuju Piala Asia nanti, kualifikasi Piala Asia di tahun 2025 nanti. Menurut saya kalah dan menang di laga persahabatan seperti ini tidak ada persoalannya. Yang penting mereka sudah bermain sesuai dengan ya gameplaynya seperti itu. Ya jangan sampai seperti yang Coach Nova bilang, ada yang star syndrome, merasa bahwa mereka adalah bintang. Jangan sampai seperti itu, karena menurut saya di kelompok usia seperti ini masih tahap yang jauh sekali. Karena mereka ini nanti akan dipromosi lagi ke
tahap-tahap yang lebih tinggi ke U20, U23, ke timnas senior. Jadi dari sekarang lah waktunya mereka untuk belajar lebih giat lagi, kerja keras lagi supaya permainan dari pertandingan ke pertandingan itu punya kualitas yang luar biasa gitu. Supaya jangan sampai merasa star syndrome tetapi sebenarnya cupu begitu ya kan. Bagus kalau merasa diri star syndrome tetapi di lapangan memberikan yang sama dengan yang dia apa namanya, yang ekspektasinya dia begitu. Dia merasa dirinya bintang, ya di lapangan dia membuat sesuatu juga, ya tidak masalah. Tapi kalau sudah merasa diri bintang, ya ada star syndrome, tapi di lapangan itu loyo, ya percuma. Ya itu kan timbal tidak sesuai dengan yang diharapkan masyarakat Indonesia. Jadi menurut saya sebagai netizen yang cinta dengan sepak bola Indonesia, semoga anak-anak ini lebih, ya jangan sampai bermain media sosial secara berlebihan. Ya, mereka harus lebih percaya diri lagi dengan posisi mereka sebagai pemain-pemain timnas. Jangan sampai justru mereka terlena dengan media sosial, karena sebenarnya itu juga salah satu perusak masa depan mereka. Sudah terlena dengan media sosial, banyak yang puji-puji mereka di media sosial, sering-sering live, ya sudah mereka lupa bahwa mereka ini pemain bola profesional. Tidak ada yang melarang. Sekali lagi tidak ada yang melarang, itu hak-haknya mereka. Tetapi ya ada bagian kita sebagai netizen masyarakat untuk mengkritik mereka. Jangan terlalu. Lebih baik fokus latihan bola. Ada waktu untuk istirahat ya, supaya badan tetap bugar. Jadi ya waktu kembali ke lapangan dipercayakan menjadi starter, sudah bisa memberikan segalanya untuk Indonesia, dan kita semua bangga kalau Indonesia menang. Apalagi kalau mereka bermain bagus ditambah dengan kemenangan. Wow, itu luar biasa sekali. Oke teman-teman, sekian video kali ini. Terima kasih banyak sudah nonton video ini sampai akhir. Sekali lagi jangan lupa untuk like, comment, dan subscribe, dan kita jumpa lagi di video-video berikutnya. Hormat.